Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilus salihati ila yaumil maut. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat teriring salam semoga tercurah pada qudwah kita Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya di akhir zaman. Baik jamaah sekalian, taklim kita subuh kali ini bertema keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena diberikan beberapa keistimewaan, kelebihan yang tidak diberikan kepada umat-umat lain. Apa saja? Yang pertama adalah kita sebagai umatnya Rasulullah sebagai khair ummah, umat yang terbaik, dan itu yang Allah nyatakan sendiri dalam surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah umat terbaik. Jadi Allah yang menyebutkan dalam Quran. Jadi kita menjadi umat yang terbaik, umat pilihan, yang tujuannya kita diorbitkan ini kata Allah ukhrijat linnas. Kita diorbitkan ke tengah-tengah manusia, tugasnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf ya, dan mencegah yang mungkar. Nah, maka ukuran kualitas kita menjadi umat yang terbaik parameternya kepada dua hal tadi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf. Mengajak yang ma'ruf ini kayaknya lebih mudah ya. Bahkan ada reward dari Rasulullah. Siapa mengajak kebajikan kemudian orang yang diajak itu ikut kepada dia, itu dapat pahala setara mendapatkan seekor unta merah. Unta merah itu unta yang paling mahal di Mekah karena jarangnya. Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak kepada yang ma'ruf, mengajak umat jamaah bersedekah, ya.
mengajak berjamaah, mengajak mereka haji, umroh. Yang kedua ini yang berat, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Dan inilah yang menyebabkan Rasulullah terusir dari kota Mekah. Mereka sebetulnya tahu siapa Rasulullah. Silsilahnya jelas, akhlaknya jelas. Ini begitu Nabi mulai wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran, mulai reaksi yang luar biasa sampai akhirnya Nabi harus pergi hijrah ke Madinah. Jadi kalau ta'muruna bil ma'ruf, setiap kita bisa. Wa tanhauna 'anil munkar ada 3 klasifikasinya kata Nabi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah rubah dengan tangannya. Fa ilam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu, tidak sanggup, maka dengan lidahnya. Fa ilam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Minimal dia benci dan berdoa supaya orang tadi dapat hidayah. Zalika da'aful iman. Maka kategori yang ketiga ini dalam hati itu paling lemahnya iman. Maka wa tanhauna 'anil munkar ini efektif kalau dilembagakan. Ya. Ini saya pernah cerita sebelum pilkada, kalau yang 2005 tinggal di Depok, di Sawangan, tahu betul. Mulai dari asrama Iki, Cinangka sampai lampu merah Bojong Sari. Masih ingat Pak? Saya yakin gak ada yang mampir, cuma ingat doang. Asal udah Isya itu, sepanjang jalan tuh kiri kanan banyak warung, gubuk-gubuk dulu kan, warung-warung. Orang sini menyebutnya warung doyong. Tampil gadis-gadis muda dengan menampilkan paha dan dada. Anak Ramadan juga masih operasi. Nah, teman-teman FPI kita dalam rangka tadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka demo karena udah lapor ke aparat, nggak ada tindakan, dibakar. Paling umurnya seminggu, Pak. Seminggu mereka bangun lagi, ada lagi, kayak orang ledek ya kan? TPI demo lagi, dibakar lagi itu warung remang-remang gitu. Begitu terus tuh. Hingga akhirnya pilkada terpilihlah anak pesantren yang pernah jadi menteri, Pak Nur Mahmudi. Ya. Dia datang pendekatan tokoh masyarakat, jawara-jawaranya dikunjungi. Mungkin Abah masih ingat dulu ya. Pondok Petir siapa nih yang perlu saya kunjungin? Ada Pak Haji Mujita Pak, siap. Minta waktu kapan dia siap, datang tuh, dia datang. Diundang juga tokoh-tokohnya jawara ke rumah beliau. Heo gimana? Ini bukan persoalan wali kota, persoalan kita semua. Mau bersih nggak lingkungan kita nih? Akhirnya bergerak semua. Ya. Maka sampai hari ini bersih. Ya. Kadang-kadang bulan puasa kita malu Pak. Bubar terawih mereka pada nongol dengan pakaian-pakaian seksinya. Bayang remaja-remaja yang baru mulai berangkat itu bisa rusak moralnya. Oh dibiarkan. Ini penting. Wa tanhauna 'anil munkar. Maka ketika ada pemimpin yang paham itu, buat kebijakan, lurah dikasih waktu 6 bulan nggak beres akan dinonjolkan. Kan takut semua. Tokoh-tokohnya jawara bersih, akhirnya sampai sekarang bersih. Kecuali kalau kita ke Parung, ya di Jabon, nah itu kan lain wali kota, ya kan? Masih banyak tuh, coba aja keluar nih. Orang saya pernah ceramah di Masjid Madinah, itu di Rumah Sehat di Jabon, ada punya dompet duafa.
Itu pulang tarawih, keluar dari masjid 100 meter udah kiri kanan mereka melambaikan tangan tiap mobil yang lewat, padahal bulan Ramadan. Ini luar biasa. Maka keistimewaan kita pertama adalah kita khairu ummah. Kita umat yang terbaik. Maka berpakaian pun pakaian yang terbaik. Pilih pemimpin yang terbaik. Makan makanan yang terbaik, halalan thayyibah. Tidak menghalalkan berbagai macam cara. Anda lihat kemarin ketika ada seorang yang udah dikasih jabatan tinggi, masih belum puas dengan gaji yang besar, masih aja mencari-cari. Akhirnya tertangkap KPK, heboh jagat raya, luar biasa. Nah, dia menghalalkan berbagai cara untuk menggapai status sosialnya. Kita khairu ummah. Ini yang pertama, kelebihan umat Rasulullah, keistimewaannya adalah menjadi umat yang terbaik. Yang kedua, umat Islam ini adalah umat terakhir. Tetapi di akhirat nanti kita paling duluan masuk surganya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah, wa nahnu awwalu may yadkhulul jannah, baida annahum utul kitaba min qablina, wa utinahu min ba'dihim, fakhtalafu fahadanallahu limakhtulifu fihi minal haqq. Fahadha yaumuhumul ladzi ikhtalafu fihi hadanallahu lahu." Kita, kata Rasulullah, umat Muhammad adalah umat yang terakhir yang datang ke dunia. Tetapi yang terdahulu diadili pada hari kiamat. Kita adalah yang paling dahulu masuk surga. Padahal mereka diberi kitab lebih dahulu dari kita, sedangkan kita sesudah mereka. Lalu mereka berselisih. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kita, yakni kebenaran. Inilah hari yang mereka perselisihkan, sedangkan Allah telah menunjukkannya kepada kita. Jadi kita terjamin, dan ini mungkin saya pernah ceritakan di beberapa pertemuan sebelumnya ketika menjelang wafatnya Rasulullah. Ketika itu Rasul berdialog dengan Jibril di kamarnya menjelang wafatnya. "Ya Jibril, bagaimana posisiku nanti kalau udah mati? Aku di akhirat seperti apa?" Kata Jibril, "Ya Muhammad, jangan khawatir. Tuhanmu berfirman, seluruh penghuni surga siap menyambut ruh kekasih Allah." Mendengar jawaban Jibril, Nabi masih kelihatan sedih. Lalu Jibril berkata, "Engkau tidak berbahagia ya Muhammad?" Kata Nabi, "Bagaimana dengan umatku?" Nabi mikirin kita umatnya. Lalu Jibril berkata lagi, "Jangan khawatir Muhammad. Aku pun mendengar Tuhanmu berfirman, diharamkan surga diisi umat lain sebelum seluruh umat Muhammad ada di dalamnya." Barulah senyum Rasulullah SAW. Makanya ada hadis yang menyatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku pasti masuk surga. Cuma hadisnya nggak berhenti di situ. Kalau berhenti di situ enak dong. Yang nggak sholat, yang nggak puasa, yang nggak haji, masa ke surga juga? Kita setengah mati bangun sahur, subuh berjamaah, ya kan? Dingin-dingin. Mereka enak, masa ke surga juga? Illa man aba,
Jadi pada hakikatnya seluruh umat Nabi masuk surga illa man aba, kecuali yang nggak mau. Dan kalau nggak mau nggak bisa dipaksa. Misalnya RW kita mengadakan study tour ke Bali, buat edaran di grup, seluruh warga boleh ikut study tour ke Bali seminggu misalnya. Ya, untuk transport, akomodasi, penginapan bayar 2 juta per orang misalnya. Berarti seluruh warga RW 13 boleh ikut. Asal syaratnya bayar. Nah, kalau nggak bayar pengen ikut kan masalah buat yang lain. Jadi luar biasa. Kita umat terakhir tapi didahulukan masuk surga. Ya. Kemudian yang ketiga, umat Rasulullah ini, umat Islam ini umat yang dilipat gandakan pahalanya. Kata Nabi, innama masalukum wal yahud wan nasara karajulin istamala ummalan faqala may ya'mal li ila nisfin nahar ala kiratin fa'amilat al yahud ala kiratin summa amilat nasara ala kiratin summa anhumul ladzi ta'maluna min salatil asri summa antumul ladzina ta'maluna min salatil asri ila magharibis syamsi ala kirataini faghadibat al yahud wan nasara wa qalu nahnu aktsaru ammalan wa aqallu ata'an qala hal zalamtukum min haqqakum syai'a qalu la faqala fadzalika faddali utihi man ansya. Sesungguhnya perumpamaan kalian dibandingkan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani seperti seseorang yang mempekerjakan para pekerja umal, yang dia berkata, kata bosnya ini yang punya pabrik, kata begitu, siapa yang mau bekerja untukku hingga pertengahan siang, di pagi sampai zuhur, ya, dengan upah 1 qirat, maka orang-orang Yahudi melaksanakannya. Dia kerja setengah hari, pagi sampai zuhur dapat upah 1 qirat. Lalu orang-orang Nasrani mengerjakan dengan upah yang sama 1 qirat, ya. Maka dia kemudian kerjakan dan setengah hari dapat upah 1 qirat. Kemudian kalian mengerjakan mulai dari sholat asar hingga terbenamnya matahari. Nah, sementara kita, kata Nabi, kerjanya dari asar sampai maghrib. Lebih pendek dibandingkan dari pagi sampai zuhur yang upahnya 1 qirat. Sementara kita, kata Rasulullah, mulai asar hingga terbenam matahari sampai maghrib dengan upah 2 qirat. Kerjanya lebih pendek, upahnya 2 kali lipat. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani marah, seraya berkata, kami lebih banyak waktunya namun lebih sedikit upahnya. Kata Yahudi itu protes kepada bosnya nih. Lalu kata sang bos, apakah ada yang aku zolimi dari hak kalian? Artinya kan sesuai dengan kontrak, kerja dari pagi sampai siang sampai zuhur upah 1 qirat. Mereka menjawab tidak ada, memang komitmennya kerja dari pagi sampai zuhur. Maka orang tersebut, si bosnya itu bilang, itulah karunia dariku yang aku memberikannya kepada siapa yang aku kehendaki. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kelebihan kita Allah lipat gandakan. Ya, contoh ketika umat sahabat ini mengeluh, ya Rasulullah, panjangkanlah, engkau kan doanya makbul, mintalah doa kepada Allah supaya kami dipanjangkan usia kami, supaya kami maksimal dan optimal dalam beribadah seperti umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Semua umurnya panjang-panjang sehingga ibadahnya maksimal, sementara kami baru kepala 5 udah asam urat, kolesterol tinggi, begitu ya.
Udah payah banget dah. Nah, apalagi kalau mesinnya tingkat udah berat, udah minggir-minggir jalannya. Padahal baru kepala 5, 6. Coba minta supaya panjang umur, supaya kami bisa optimal beribadah. Kata Nabi, memang kisaran usia umatku 60-70 tahun. Itu Nabi udah memprediksi begitu. Jadi kalau kita udah menjelang kepala 5, kepala 6, oh udah kepala 7 Pak, itulah karunia Allah. Kita menjadi orang yang paling baik. Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Paling baiknya manusia orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Jadi kalau ada orang-orang kayak Abah ini masih paling baiknya manusia. Usia di atas 70 masih berjamaah, yang 50 masih tidur gini hari di rumah. Ini kan luar biasa. Ya, kata Nabi kisaran usia umatku 60-70, tetapi ada amalan-amalan yang jika kalian manfaatkan itu bisa menyamai umat-umat terdahulu. Contoh, Lailatul Qadar. Ya kan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar kalau kita dapatkan bukan sama. Ya, dalilnya bukan sawa, tapi khairun, lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Setahun 12 bulan, 1000 dibagi 12, 83 tahun 4 bulan. Sekali dapat nih. Bayangkan kita misalnya di usia 55. Ya, udah pensiun. 55 kan udah pensiun sekarang, 56. Biasanya kalau udah 55 kan udah settle tuh kan. Rumah udah nambah, sertifikat tadinya selembar udah 3 lembar, ya kan? Mobil udah nambah, anak-anak udah pada sarjana, udah kerja, kan udah tenang tuh. Biasa udah kepala 55 tuh. Ngomong sama istri kita, udahlah Bu, pokoknya ayah mulai tahun ini mau itikaf. Mulai malam 21 sampai malam 29. Istiqomah dia. Insya Allah kalau istiqomah dalam itikaf di setiap malam dapat 1 Lailatul Qadar. Dari usia 55 dia tiap akhir Ramadan itikaf, baru pulang hari ke-29 atau 30. Tiap tahun begitu terus istiqomah. Dari umur 55 sampai umur 65, 10 tahun dia masih panjang umur, masih itikaf. Maka di sisa umurnya yang baru 10 tahun itikaf, kalau dia tiap tahun dapat Lailatul Qadar, sudah setara dengan ibadahnya Nabi Nuh. Kan udah 900 tahun tuh ibadahnya. Makanya rugi kalau kita nggak mengambil kesempatan tuh. Jadi kita harus cerdik nih melihat mana nilai-nilainya yang kerjanya sebentar tapi pahalanya luar biasa. Kayak Lailatul Qadar. Atau kalau kita yang banyak duit, berangkat haji umroh. Kalau sekarang berat ya dibatasi. Saya sendiri udah nggak bisa ngebimbing. Karena selama masa pandemi usia 18 sampai 50 tahun. Tahun ini usia saya 52. Jadi kata yang punya biru Ustaz istirahat dulu ya katanya. Yang muda-muda dulu kita kesempatan. Nanti kalau udah normal silakan berangkat lagi. Kalau udah normal kita daftar. Karena kata Nabi, hendaklah umat Islam kalau memang punya rezeki berziarah ke 3 masjid. Pertama Masjidil Haram. Kenapa? Pahalanya 100.000 kali lipat. Jadi kalau kita hitung-hitung sekali Jumatan di Haram sama dengan 30 tahun lebih di komplek kita. Yang kedua ziarah ke Masjid Nabawi. Itu pahalanya 1000 kali lipat. Jadi sekali zur Nabawi sama dengan 3 tahun di sini. Dan yang ketiga ziarah ke Masjid Al-Aqsa. Itu pahalanya separuh Nabawi, 500 kali lipat. Coba. Kalau kita sholat di sana Jumatan di Haram, subhanallah, itu 100.000 kali lipat pahalanya. Apalagi itikaf akhir Ramadan di sana. Zuhur, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, itu luar biasa. Allah lipat gandakan. Ada kalimat-kalimat zikir yang dilipat gandakan.
Kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan. Dua kalimat yang ringan dalam ucapan, berat dalam timbangan. Itulah kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kita dilipat gandakan pahalanya dari umat-umat terdahulu. Salat nanti misalnya syuruk, ya. Nah, kalau kita mampu, mulai tadi nih dari subuh, siapa yang menahan wudhunya, dia berzikir, tidak bergerak, tetap di masjid, lalu sampai masuk waktu syuruk nih, jatuh kita syuruk jam berapa itu? 1 jam sudah subuh biasanya. Salat 2 rakaat, jadi syaratnya tadi dia nggak bergerak. Zikir, tahlil atau dengar kajian kita sekarang, hadasnya dijaga, nggak batal, suruh masuk sholat, maka dia mendapatkan pahala umroh bersamaku. Coba. Jadi modalnya cuma nahan hadas, duduk. Kalau kita nggak ada kajian, mungkin baca Quran, biasa 7 juz, selesai itu, suruh masuk. Atau kita zikir maksuran, ya kan? Gitu sambil tahan hadas, jangan sampai hadas. Nah, kalau hadas wudu lagi ya nggak dapat pahala umroh. Masuk suruk, sholat 2 rakaat, sholat sunnah suruk isyraq, itu dapat pahala umroh bersamaku, kata Rasulullah. Jadi luar biasa. Yang berikutnya, umat Islam itu diberikan keistimewaan ketika berbuat salah dan dosa, Allah beri kesempatan memperbaiki diri. Dan Allah menutupi aib kita. Jadi kalau sekarang kita masih terhormat di masyarakat, masih dinilai baik oleh lingkungan, bukan semata-mata kebaikan kita, karena Allah menjaga aib kita. Wah, kayak kemarin tuh ada pejabat dibuka aibnya. Waduh, malunya kayak apa tuh, pakai baju rompi diborgol. Maka jangan kita membuka aib. Ada orang hubungan badan direkam, kirim ke YouTube. Dia buka aib, sementara Allah menutupi aib kita. Sementara umat-umat terdahulu ketika berbuat dosa, Allah buka aibnya dan diazab. Nabi Adam udah di sorga enak, fasilitas lengkap. Qul ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam, Hawa, tinggallah di sorga, makan minum sepuasnya. Aku minta jangan mendekati satu pohon. Adam bukan dekat, makan berdua Hawa. Langsung dalam tafsir ceritakan pakaian mereka copot, Pak, lepas, bugil, sehingga mereka berdua menutupi tubuhnya dengan daun-daun dari sorga. Lalu Allah menyatakan kulnah bitu jami'an. Kan udah dibilang jangan dekat malah makan, keluar kalian semua dari sorga. Diusir dari sorga. Terbuka aibnya begitu dia makan langsung telanjang. Diusir dari sorga. Dalam tafsir 200 tahun terpisah gara-gara bikin dosa. Itu digambarkan ungkapan taubat mereka dalam surah Al-A'raf ayat 26. Adam dibuang di lautan Hindia, Hawa di Jeddah. Sepanjang mereka saling mencari berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzolimi diri kami, berbuat aniaya dengan makan buah kuli tadi.
Failam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Akhirnya mereka ketemu di padang Arafah. Umat Nabi Lut berbuat homo lesbi gay. Langsung Allah kirim penyakit yang aneh. Lalu mereka mati secara mengenaskan. Kaum Bani Israel bikin dosa, ya, menyembah anak sapi. Sebagai bentuknya apa? Disuruh mereka membunuh diri. Jadi bentuk taubatnya disuruh bunuh diri. Harakiri kayak di Jepang. Kayaknya mereka berangkat yang berbuat dosa yang khilaf tengah lautan, lalu mereka merobek badan mereka, menyembelih diri mereka sendiri sehingga lautan menjadi merah oleh darah-darah mereka sebagai bentuk pertobatan mereka kepada Allah. Ya, itulah disebutnya dengan laut merah, karena dulu pernah kaum Bani Israil berbuat dosa, bentuk taubatnya disuruh bunuh diri, sembelih diri sendiri tengah laut. Kaum Yahudi ada kewajiban hari Sabat. Kalau kita Jumat, mereka Sabat. Yang ritualnya sama dengan Jumatan, ada khutbah, ada sholat yang dipimpin oleh Nabi Musa. Dilalah tiap hari Sabat tuh di hari Sabtu, itu laut ikan pada lompat-lompatan. Ibaratnya mancing nggak pakai umpan aja, lempar kail dapat. Jadi kaum Yahudi ini ninggalin Musa. Ngapain ikut Musa? Khotbahnya gitu-gitu doang kan, ngomongnya akhirat aja, bosan ya kita mancing katanya. Ditinggal mancing gitu. Disuruh ibadah di hari Sabat, mereka malah mancing. Udah diingatkan oleh Nabi Musa, ya kembali kita ini ada kewajiban Sabat. Enggak, aku mancing enak. Sabat ngapain, gak dapat apa-apa, mending mancing ketahuan dapat ikan buat makan. Akhirnya apa? Karena ngeyel, Allah kutuk. Wa kunu kiradatan khasyi'in. Jadilah kalian semua monyet-monyet yang merugi. Nah kita kan yang gak sholat Jumat gak dikutuk, ya kan? Coba kalau kutukan hari Sabat berlaku buat hari Jumat, yang gak sholat Jumat dikutuk jadi monyet. Kayak apa Mangga 2, Pasar Ciputat, Tanah Abang di hari Jumat? Kan jadi banyak monyet. Allah gak kutuk itu. Ketika kita berbuat dosa nggak diazab, dan sayangnya Allah ditunggu sampai datangnya sakaratil maut. Coba dulu Adam langsung diusir, umat Nabi Lut langsung diazab penyakit aneh, ya. Yahudi nggak hari Sabat langsung dikutuk. Kalau kita enggak, Allah menjaga aib-aib kita. Makanya jangan kita buka aib sendiri. Dijaga aib kita. Dan ketika kita taubat tidak dihinakan, masa lalu itu dihapuskan. Makanya kalau ada orang nggak mau taubat ya kebangetan. Dan orang yang kalau pernah salah kembali nggak dinistakan, bahkan dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Jadi orang yang udah salah kembali kepada Allah mengakui kesalahannya, itu orang yang dicintai Allah, bukan orang yang dimusuhi itu. Terbukti dalam sejarah sahabat Umar bin Khattab, masa lalunya kelam, bromo corah bahasa kitanya. Ya, jawara kelas kakap. Bahkan terakhir Umar tuh pengen penggal Nabi, saking bencinya dengan Rasulullah. Akhirnya dapat hidayah masuk Islam. Sebagai bentuk pertobatannya, sekarang dia menjadi orang yang membela Islam, bela Rasulullah. Dilupakan masa lalunya Umar yang kejam, bahkan tidak membunuh Nabi.
Bahkan ketika Abu Bakar wafat, dia tulis surat wasiat supaya orang yang menggantikannya adalah Umar bin Khattab. Jadi khalifah kedua. Lalu Umar meninggal karena ditikam oleh Abu Lu'lu'. Nanti panjang lagi ceritanya kenapa ditikam. Intinya lagi sholat subuh ditikam. Sakit keras sampai kalau minum itu dalam sejarah ceritakan keluar air dari tubuhnya. Karena 8 tikaman, bayangkan. Dan itu masih kuat fisiknya. Dia minta supaya dimakamkan di dekat Rasulullah dan Abu Bakar. Tapi dia tahu diri itu lubang satu lagi buat Aisyah. Karena Nabi itu kan dikuburnya di kamar bersama Aisyah. Minta izin dia tulis surat. Ya Aisyah, kalau diizinkan aku ingin dikubur dekat orang yang aku cintai, Rasulullah dan Abu Bakar. Kalau memang tidak boleh ya sudah, kuburkan aku di Baqi. Akhirnya Aisyah mengizinkan. Yang itu harusnya lubang buat Aisyah. Nah sekarang ada 3 manusia mulia itu. Kalau Rasul dengan Abu Bakar 11-12 ibaratnya. Teman kecil, akhlaknya sama, kemuliaan sama. Abu Bakar itu gak pernah maksiat dari kecilnya. Kalau ini beda, latar belakangnya kelam. Tapi punya tempat yang sama karena dia sudah taubatan nasuha. Umat dulu langsung diazab, kalau kita sapan innallaha ya malam yugargir. Innallaha yaqbalu taubata abdi malam yugargir. Gitu hadisnya dalam Riyadhus Shalihin. Sesungguhnya Allah masih menerima taubat hambanya sampai datang sakaratil maut. Coba, apa nggak disayang kita sama Allah? Jadi umat Islam, umat Rasulullah, innallaha yaqbalu taubata abdi. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya malam yugargir, sampai datang sakaratil maut. Nah kalau udah menggap-menggap, udah nggak diterima lagi dah. Udah udah. Kayaknya sebelum datang kematian, sakaratil maut, disuruh kita bersegera. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu. Kenapa? Sebelum datangnya sakaratil maut. Jadi dikasih waktu yang panjang itu. Sampai datangnya kematian, Allah masih nunggu kita. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat diceritakan. Kata Nabi, dahulu ada orang sebelum kita, ada musafir yang sedang berjalan bawa bekal yang banyak. Naik kuda, bekalnya sudah mau berjalan panjang. Berjalan capek, berteduh di sebuah pohon. Di padang pasir, di bawah pohon berteduh, kudanya diikat, dia tidur nyenderan di batang pohon. Begitu dia bangun, kudanya hilang, orang tadi diikat. Sementara dia sendirian di padang pasir, barat, timur, utara, udah jauh jalan, mati dah. Hopeless sudah ini pengembara, ini musafir. Ya, mati saya ini dah. Karena kudanya nggak ada, udah hopeless dia. Di tengah dia lagi terduduk lesu merasakan kering, mati sendiri di padang pasir. Tiba-tiba dari belakang kedengaran suara derap kuda. Antara percaya dengan tidak, apa ini halusinasi. Dia nengok, benar kudanya datang. Balik lagi dengan peralatan yang lengkap, kata Nabi. Ini musafir gembiranya luar biasa. Sujud syukur saking senangnya, doanya salah. Alhamdulillah ya Rabb, anta abdi wa ana rabbuka. Segala puji bagimu ya Allah, engkau memang hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya selamat itu, ketemu lagi kudanya di padang pasir, doanya salah. Kata Allah, ya Muhammad, musafir yang senang itu saking senangnya doanya salah. Ketahuilah, aku jauh lebih senang dari musafir yang ketemu lagi kudanya ketika hambaku yang sudah berbuat salah, dia kembali bertobat kepadaku. Jadi luar biasa. Nah inilah jamaah sekalian beberapa kelebihan dan keistimewaan umat Rasulullah SAW yang kita sekarang ada dalamnya. Mari kita optimal dalam maksud dalam beribadah sehingga nanti kita menjadi umat yang terakhir saya lupa ya. Umat Rasulullah itu fi wujud min asari sujud. Untuk memudahkan Nabi, di wajahnya ada bekas tanda sujud. Sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara engkau mengenali umatmu? Nanti kan miliaran. Dari zaman Nabi Adam kan nyampur katanya.
Gimana cara mengenali umatmu? Sekarang aja haji wada ya tuh 150.000 orang, banyak. Kata Nabi berikan ilustrasi pada sahabatnya. Kalau ada gerombolan kuda, di tengah gerombolan kuda itu cuma ada 2 warna. Satu kelompok kuda hitam, satu kelompok kuda putih. Apakah sulit bagiku mengenali mencari kelompok kuda putih di tengah-tengah gerombolan kuda hitam? Kira-kira susah nggak? Gampang. Jadi kalau ada 2 gerombolan kuda, separuh putih, separuh hitam, apakah susah bagiku untuk mencari memilih kuda-kuda warna putih di tengah-tengah gerombolan kuda warna hitam? Sahabat tentu mudah, Rasulullah. Begitulah nanti caraku mengenali umatku. Jadi wudhu kita akan mempermudah Rasulullah mengenali kita nanti di akhirat. Kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.